informasinya dari Rasulullah melalui wahyu-wahyu Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, atau Al-Quran dan hadis Nabi yang dipahami oleh ulama-ulama yang hatinya bersih, pikirannya jernih, yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan ilmu mereka. Yang ketiga, beribadahlah dengan ikhlas. Yang keempat, saya singkat, yang perlu diperhatikan dalam beribadah, berbagus-baguslah dalam ibadah. Kemudian apa yang perlu diperhatikan dalam hal beribadah? Nek ibadah mumpung urip nang dunya, ibadah sing akeh, perbanyak ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini sebagaimana biasanya kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebab itu pada kesempatan kali ini kita akan mengaji tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ngajinya selang-seling. Bulan kemarin kita masuk rutinnya, adapun bulan ini ngaji bebas ya. Di antaranya yang akan kita pelajari beberapa hal. Jadi tidak dikasih jumlah 5 atau 6 ya. Aku tidak tutup ya. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam beribadah atau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi untuk mengisi waktu-waktu, kesempatan, umur yang Allah berikan kepada kita semua sampai saat ini, sampai detik ini. Dipanjangkannya umur kita sampai detik ini berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih banyak lagi mengumpulkan bekal, untuk lebih banyak lagi mengumpulkan kebajikan-kebajikan, dan lebih banyak lagi memohon ampun dan taubatan nasuha yang sesungguhnya kepada Allah sebelum ruh diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita sedikit sama-sama ngaji menyimak apa hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya kita harus mengetahui pengertian ibadah. Pengertian ibadah itu apa? Ibadah itu salah satu nama dari kumpulan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan pengabdian kita kepada Allah di dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu makna ibadah yang pertama. Jadi kumpulan dari kalimat, kumpulan dari kata-kata ya, yang terdiri daripada bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu pengertian yang pertama. Sedangkan pengertian yang kedua, ibadah itu adalah i'tiraful abdi bi'ubudiyati. Pengakuan seorang hamba akan kehambaannya. Ngakoni nek kula panjenengan niki hamba Allah dengan pembuktian apa tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba itu apa sih? Hamba itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh tuannya. Itu hamba. Seperti hamba saya. Yang saya ulang, hamba itu sesuatu yang dimiliki tuannya, bukan yang memiliki ya. Sesuatu yang dimiliki tuannya, bukan yang memiliki. Apa yang dimiliki tuannya atau memiliki tuannya? Tidak mungkin. Itu namanya hamba. Jadi ini kita ini adalah milik Allah. Makanya kalau ada orang wafat meninggalkan dunia atau mati, kalau bahasa kasarnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah, dan kepada Allah lah tempat kembalinya ya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah tempat kembali kita. Jadi terserah Allah mau diambil umur muda, masih anak-anak, ketika dewasa, mau sakit, dan sakit, siap, dan siap, dicintai, dan dicintai. Ketika saatnya Allah mengambil, ya sudah, karena milik Allah. Jadi itu hamba, makna hamba. Tadi sesuatu yang dimiliki tuannya, bukan yang memiliki. Maka apa yang kita miliki hakikatnya bukan milik kita, tetapi titipan karena itu miliknya Allah. Apa yang kita miliki? Barang, ya, dunia, bahkan diri kita ini titipan, ya. Makanya kita
diperintah, dihidupkan, diciptakan untuk beribadah. Lah karena kita ini milik Allah, milik tuannya atau milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang berlaku di dalam kehidupan ini terserah tuannya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba harus wajib, tidak ada kata tidak, ya, mengikuti apa kata tuannya atau apa yang sudah menjadi ketetapan atau takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Gelem gak gelem, ya butuh gelem. Konsekuensinya kalau mau menjalankan perintah Allah, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan, konsekuensinya ya pasti mendapatkan balasan, kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan, hidup di dunia sampai di akhirat. Tidak mengakui, mendurhakai Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, menerjang larangan Allah, ya nanti konsekuensinya kembali kepada kita. Percaya tidak percaya Allah terserah kata Allah Subhanahu wa taala. Yang penting aku Allah memberikan ketentuan hidup, aturan hidup seperti itu. Makanya kita bersyukur ketika kita diberi nikmat iman dan Islam, diberi nikmat taufik, diberi nikmat taat, diberi nikmat senang kepada kebaikan. Itu nikmat yang besar yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Karena ada orang-orang di luar sana yang tidak mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat taat kepada Allah, nikmat senang kepada kebaikan, menganggap hidup ini ya di dunia ini. Tapi terserah aku. Kok gak ada kehidupan ya dunia ini wes. Ya tapi nanti jangan menyesal ketika dibangkitkan semua itu ada, mau kemana kita terus ya. Orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kufur, orang-orang yang durhaka kepada Allah yang tidak taat mau kemana terus? Kalau nanti itu semua apa yang sudah diberitakan Rasulullah oleh Al-Quran, oleh hadis, ya kalau kita orang-orang yang beriman yakin tidak ada keraguan sedikit pun tentang adanya kehidupan akhirat. Tapi nanti orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat, ya berjumpa dengan hari itu, dihadapkan dua tempat antara surga dan neraka, digiring ke nerakanya Allah, kesalahan yang ada, tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia. Jadi kita sebagai hamba, sesuatu yang dimiliki Allah, dimiliki tuannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan yang memiliki, sehingga apapun yang berlaku terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, dari wahyu-wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Quran atau ucapan Nabi yang berupa hadis-hadis Nabi, jalani, taati semampu kita menjalankan, semaksimal mungkin kita menjalankannya, ya semampu mungkin kita melaksanakannya dan meninggalkan larangan Allah semaksimal mungkin, ya tinggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian daripada hamba atau ibadah. Paham ya? Kemudian jika bertanya ibadah apa yang paling afdol, nah ini sebelum ibadah sholat, ibadah puasa, zikir yang lainnya, ibadah apa yang paling afdol? Sebelum ibadah-ibadah yang ada dalam rukun Islam atau ibadah-ibadah yang lain kita kerjakan, ibadah apa dulu yang paling afdol, yang menjadi fondasi, menjadi syarat diterimanya ibadah kita, meningkatnya derajat, dikabulkan dan sebagainya? Ibadah apa yang paling utama? Yang ini harus pertama kali diperhatikan oleh kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan nikmat Islam. Jangan sampai nanti ada orang yang ibadah harus kadung taat dunia, ternyata yang didapat bukan surganya Allah, neraka siksaan. Kenapa? Ada sesuatu yang salah, yang banyak tidak dipahami atau tahu tapi diremehkan, menganggap
berbisnis, jujur dalam berbisnis. Kalau mau nyontoh bisnis yang murni itu seperti bisnisnya Rasulullah, tapi jarang yang diikuti ya. Pokoknya hati-hati dalam berdagang ya, jujur. Jangan main sumpah demi membuat orang percaya ya. Jangan membohongi ya, jangan bohong ya. Jangan bohong gara-gara ada penawaran murah, akhirnya kita berbohong, aku kula ini gak semono. Makanya ya. Ya sudah, tidak usah disebut sudah. Pokoknya mau tidak mau segini harganya. Ini yang paling aman. Kalau menurut Rasulullah, buat fotoan Pak, oke. Saya belinya buku ini, belinya pulaannya 3.000. Terserah sampai mau ngasih berapa. Kalau orang melit kita tuku 3.000 umpamanya. Yang penting barangnya apa tak tuku. Andai kata dia tidak melit umpamanya, oh iya dia mikir ongkos kendaraan ya, mungkin dari orang keberapa, ketiga atau keempat, ya ditambah nanti. Rasulullah seperti itu tuh, ala dagangnya Rasulullah untuk menyelamatkan dari kebohongan. Ya. Kalau memang tidak seperti sistemnya Rasulullah, tidak perlu berbohong tentang pulaan. Ya, mentang-mentang pokoknya kita menawarkan harga contoh baju dipasang 50.000, ditawar sama orang, biasanya orang kalau tawarkan setengahnya 25.000. Jangan ngomong, jangan usah pakai ngomong pulaan bensin boleh asal padahal pulaannya 10.000. Kan sudah bohong Pak. Kalau dibeli jadilah barang hasil dan jadilah hasilnya haram. Karena ada kebohongan. Nah lebih baik wes gelem gak gelem sok yo ini. Andai kata mau murah, kalau memang pulaannya 25.000 dipasang 50.000, pokoknya turunkan sekiranya tidak lepas di 25.000 ada hasilnya. Gak usah kata itu wes, mau gak mau ya wes. Nah, ada di satu toko sana Pak ditulis. Jadi sesuai dengan pasaran. Beras sekilo sekian puluh. Jadi tidak usah tanya itu harganya. Dan memang pasar. Harga pasaran memang seperti itu. Hasil ya hasil. Jadi kita ini kalau bisa nyari barokahnya. Kalau beras umpamanya kalau bisa sekilo ditambah 5 biji beras. Tidak. Atau jangan 5 biji sampai gem lah. Lebih itu barokah. Insya tidak rugi kalau dengan harga yang di pasar. Ya intinya jangan sampai kita ini merugikan orang lain dengan cara apapun. Bendanya halal, beras halal, air mineral halal, tapi caranya ini yang bikin jadi haram hasilnya. Makanya yang paling gampang itu sudah, yaitu second tinggi, mudut sini, ya. Walaupun dia ngomong aku saya pasang sekian, kulit turun sekian, sampai beli monggo, tak jual barangku, gak bener, coba tanda sih, liane. Nah, kalau ngambil harga itu harga yang umum ya. Ini sekarang sudah sembarangan Pak ya, karena kepingin cepat laku, buka stand di tempat lain, ayam harganya di pasar itu umumnya 30.000, dia pasang 25.000. Hasil saya pun kalau pokok, itu tidak boleh sebetulnya. Merusak pasaran yang ada itu urusannya pemerintah ya, harus menghentikan hal seperti itu. Biar tidak terjadi apa ya tadi itu, biar tidak terjadi kecemburuan sosial atau bisa menyebabkan nanti ya, itu kan sangat merugikan yang lain kalau memang sudah dipatok oleh pemerintah harga sekian. Hati-hati, bisa tidak barokah. Mungkin halal tapi tidak bisa, tapi tidak barokah. Nah, Rasulullah itu betul-betul di pasar zaman Nabi itu diatur sama Rasulullah. Tidak boleh sembarangan. Dilanjutkan sahabat masuk harus ngerti, yang mau jualan harus ngerti fikih, ngerti ilmu hukum Islam. Kemudian dipatok harganya sama Rasulullah sekian, biar sama. Nanti tergantung rezekinya masing-masing. Boleh sama jualan pista, jualan beras ya, atau mebel boleh sama. Tapi rezeki tak bisa ditiru, kan gitu kan? Tak bisa ditiru Pak. Jualmu jajaran, apa yang semua jualan jamu ya. Tapi rezeki tak bisa ditiru, jadi tidak usah takut kalau kita jualan barang apa yang sama. Yang penting utamakan kehalalannya, baik dari sistemnya, bagaimana dapat hasil yang halal. Walaupun tidak banyak mungkin, tapi
ada, tidak merugikan kita, tapi ada hasilnya, tapi tidak ada kebohongan, tidak ada tipu muslihat, sehingga hasilnya halalan thayyibah. Karena ini yang paling diperhatikan, harus diutamakan. Coba kalau kita makan dari barang jangankan yang haram, yang syubhat, ini pengaruh sama ibadah kita. Sampai katanya Habib Abdullah Haddad di dalam keterangan kitab ini, tapi masih jauh penjelasannya, okay? Andaikan seseorang ibadah sholat berdiri saking lamanya, dari tegak lurus seperti yang tiang listrik, baca ayat berjus-jus mungkin sampai khatam, terus sampai tidak kuat dia tekuk, tapi dagingnya tumbuh dari barang yang haram, tak berguna yang dia kerjakan. Makanya yang pertama kali harus diperhatikan, ibadah yang paling afdol adalah akdul halal, makan dari sesuatu yang halal, dicari dengan cara yang halal. Ini yang paling pertama. Katanya menurut Imam Abu Hanifah. Dan ini menjadi syarat diterimanya ibadah kita semua. Hati-hati ya. Syarat ini. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, Allah mewasiatkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sebelum ta'budun, kulu min thayyibat dulu yang disebut sama Allah. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang halalan thayyibah. Halal thayyib, betul-betul murni halal ya. Barangnya, cara menjualnya atau cara mendapatkannya halalan thayyibah ya. Ada mengatakan halalan thayyibah umpamanya kalau makan sesuatu ya, sesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Kalau tubuh kena darah tinggi, sate halal. Nah, mana kalau jaga ke sate mau. Bisa juga bermakna seperti itu. Tapi halal thayyibah ini ya tadi, barangnya halal, cara memperolehnya betul-betul dengan cara yang halal. Sebelum ibadah katanya Allah habis mengatakan, hai orang beriman, makan dari makanan yang halal dan thayyibah, dari apa-apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, lalu bersyukurlah kepada Allah jika engkau hanya kepadanya menyembah, beribadah. Ibadahnya nomor 2, makanannya dulu. Karena kalau sudah makanan, ibadah sedikit, kualitasnya langsung kumpul. Tapi saat kayak ibadah kados pundi seperti yang digambarkan oleh Abdul Haddad di dalam kitab ini, ya, sampai nekuk atau kalian puasa sampai koyo lodek, tapi yang dimakan hasil dari haramnya, rugi kita, rugi yang kedua, ya, rugi. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengingatkan para rasul, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihah, gitu kan? Sebelum beramal soleh, makan dulu dari makanan yang halal. Biarlah hidup pas-pasan, tapi dihasilkan dari sesuatu yang halal. Citi ibadah, berkualitas. Makanya yang banyak menjanjikan seseorang dicintai Allah, dikasihi Allah, diangkat menjadi walinya Allah, tidak harus ibadah banyak, sedikit tapi kualitasnya halal. Itu banyak orang yang akan menjadi wali karena sebab meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah. Sedangkan orang yang tidak mengerti larangan-larangan Allah, tetap dia kerja setaat apapun yang dia lakukan, belum bisa ketaatannya mengantarkan dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai nomor 1 kalau sudah halal yang dimakan, kita para orang tua yang diberikan makanan kepada anak kita, tidak susah, tidak sulit, ya, tidak sulit bimbing anak-anak kita, mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang taat kepada Allah. Artinya gampang, prosesnya mencetak generasi yang soleh itu gampang. Kalau sudah diawali dari sesuatu yang pertama, yang pertama berkaitan dengan makanan sebelum ibadah. Nah, Ustaz, bagaimana kalau sudah ibadah yang dimakan halal, dicari dengan cara yang halal, karena sudah sebelum berdagang dia belajar fikih, tanya tentang dagang yang sah, yang murni, yang menghasilkan halalan thayyibah, sudah selesai Ustaz. Apa hal ibadah yang berikutnya yang perlu saya lakukan? Yang kedua, beribadahlah ya, yang sesuai dengan apa-apa yang datang
informasinya dari Rasulullah melalui wahyu-wahyu Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, atau Al-Quran dan hadis Nabi yang difahami oleh ulama-ulama yang hatinya bersih, pikirannya jernih, yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan keilmuan mereka. Sebab bisa jadi Al-Quran itu akan berubah pemahamannya bila dibawa oleh orang yang memiliki pemahaman lain. Siapa ulama-ulama yang dimaksud? Yang perlu kita pelajari ilmu Al-Qurannya, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya. Kalau menurut pendapat ulama jumhur adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama yang berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis serta berpedoman kepada ulama-ulama yang memiliki pikiran jernih, hati bersih di dalam mentafakuri ayat demi ayat, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang masih perlu ditafsir, ya. Yang mereka penuh dengan kehati-hatian, ya tentunya ulama-ulama yang satu, ya, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang dicontohkan Rasulullah. Kalaulah Rasulullah tidak sempat mencontohkan tapi perintahnya ada, lihat di dalam kehidupan sahabat Nabi. Ada apa tidak perbuatan sahabat Nabi tapi belum dicontohkan atau belum diperintah langsung oleh Rasulullah SAW, tapi ternyata perbuatannya sesuai dengan dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis. Contoh, Bilal menambah adzan subuh, as-shalatu khairum minan naum. Apa boleh dipakai? Boleh. Kenapa? Karena sahabat. Kenapa boleh memakai amalannya sahabat? Karena sahabat Nabi sudah diperkuat dengan, karena mengikuti sahabat Nabi sudah diperkuat dengan sabdanya Rasulullah. Ya. Ini termasuk cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hendaknya kalian mengikuti apa-apa yang aku lakukan, yang apa yang aku perbuat dan apa yang diperbuat oleh para sahabat Nabi. Seperti Sayyidina Utsman menambah adzan Jumat dua kali. Boleh kita sebagai umat mengikuti karena perilaku sahabat. Atau seperti ada sahabat yang menambah bacaan yang sudah diajarkan sama Nabi. Nabi mengajarkan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Itu yang asli dari Nabi. Bagus kalau mengikuti aslinya. Bagaimana kalau menambah ada ulama atau paham ini menambah, ditambah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Padahal tidak diajarkan Nabi, tapi dari sahabat. Bagaimana? Amalkan. Karena apa yang dilakukan sahabat memiliki dasar. Dasarnya karena itu aslinya tidak dari Nabi, yang asli dari Nabi Rabbana lakal hamd, cuma itu kok ada hamdan katsiran thayyiban mubarakan, itu dilakukan oleh sahabat yang bacaannya itu diketahui Nabi karena Nabi ketika sholat melihat malaikat itu, ya, malaikat itu pada heboh dengan bacaan tersebut. Nabi selesai salam, ya Nabi langsung ngomong, siapa tadi yang membaca kalimat sampai membuat malaikat heboh? Ulo kanjeng Nabi katanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ya. Jadi selama ada dasar-dasar yang membolehkan monggo diamalkan. Nah, di dalam ajaran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, salafun saleh, ya. Sekarang sudah ada saingan, ada yang nyanyi nama salafun saleh diganti nama salafi. Nah, ada. Jadi disaingi sekarang. Salafun saleh, ya. Jadi Anda tidak usah ragu-ragu mengikuti ibadahnya mereka, cara fikihnya mereka, cara akidahnya mereka. Akidah pun juga berbeda. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah mereka berbeda. Khususnya berkaitan dengan istiwanya Allah. Mereka mentadzibkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dianggap ayat tersebut kemudian Allah bersemayam di arsy. Yang arsy seperti singgasana arsy. Bersemayam di sana Allah. Buktinya ayatnya tekwanya seperti itu katanya mereka. Lah kalau imam-imam kita tidak, karena imam kita masih punya dasar ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah
sesuatu. Laisa kan, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Apa sesuatu? Alam. Apa sesuatu? Masih Allah, selain daripada Allah. Dan kalau digambarkan seperti raja duduk di singgasana atau kursi di atas mirip-mirip dengan kursi kerajaan, wah ini aku sudah tansim ini. Yang penting dipahami aras, ya sudah, percaya Allah bersemayam di aras. Jangan digambarkan seperti apa aras atau dilambangkan, digambarkan untuk memberi pemahaman. Jangan, cukup Allah istiwa di aras. Lah kalau sampai digambarkan berarti mentaksimkan Allah. Karena Allah itu tidak bertempat, ya. Sedangkan tempat diciptakan Allah. Nah, yang penting kalau memahami Allah itu maujudun, ada, ya sudah ada. Terlepas dari akal, terlepas dari lain-lainnya, pokoknya iman bahwa Allah itu ada. Jangan ada gambaran-gambaran yang lain. Nah makanya akidah yang paling benar insya Allah akidahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi dalam akidahnya yang diikuti oleh Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i, termasuk madzhabul arba imam yang 4 tersebut. Jadi kalau amalia ibadahnya kita ada yang mengikuti dari imam-imam tersebut, khususnya di Indonesia Imam Syafi'i itu termasuk pengikut Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut oleh Nabi itulah firqah yang paling selamat dan menyelamatkan. Penting dalam hal ibadah. Contoh jenengan sholat ba'diyah qobliyah ada apa enggak? Tentunya ada. Jenengan pakai kunut ada apa enggak? Oh ada, karena pernah dijalankan Rasulullah sebelum detik-detik beliau wafat. Diamalkan, dilanjutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Cuma perbedaannya ada imam yang kunutnya sebelum apa? Setelah rukuk ya. Setelah tidak sebelum sujud. Ada yang sebelum rukuk. Tidak masalah. Masing-masing punya dasar dari imamnya masing-masing. Yang penting ada kunut. Tapi jangan dipermasalahkan, ya. Apalagi hal-hal sunnah. Silakan, mana yang mau pakai kunut dan pakai terserah, ya. Tapi kita tidak boleh nyampur aduk mazhab, sekali Syafi'i ya Syafi'i, kecuali waktu-waktu tertentu yang sulit kita untuk mengamalkan mazhabnya imam ini, kita boleh mengambil karena sesuatu yang sulit untuk dihindarkan. Contoh di Mekah, kita pengikut Syafi'i di sini umpamanya ke Mekah, terus kalau Imam Syafi'i duduk nyetok batal. Di Mekah kalau sudah haji 3 juta orang, pas batal, nyarinya aja bisa membuat daksa nanti tawafnya kita. Maka mengambil mazhabnya Imam Malik, tetap sah wudhunya ketika bersentuhan, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, ini beberapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang ceritanya, guys. Pokoknya jangan panjang-panjang. Biar beberapa poin ini bisa sampaikan. Yang penting pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beribadah. Dijaga makanannya, ya, makanannya halal, cara mencarinya dengan cara halal. Yang kedua, kalau mau beribadah, perhatikan dulu ada dasarnya pada, ya, ada petunjuknya apa enggak? Ada tuntunan dari ulama atau tidak? Kalau tidak ada, ya, contoh ada wiritan ngadep ngetan, ya, wirid khusus ngadep ngetan. Ini dalam hadis-hadis Nabi tidak ada duduk yang paling baik melainkan duduk dengan posisi menghadap ke kiblat. Ustaz ngadep ke timur, ya saya ngajar. Kalau saya ngadep ke timur juga nanti ngopo ya. Yang paling afdol. Kalau saya ngadep ini tidak apa-apa, cuma yang paling afdol dalam menurut Nabi. Kalau ada aliran khusus menghadap ke timur di pagi hari, biar kekuatan matahari dari timur masuk ke badan, lain sudah banyak tidak ada tuntutan yang atau lepas semua dari tuntutan ulama. Hati-hati kalau ada orang datang jadi orang tua ini 5 wali, ya. Sok wali-walian, aku jadi wali, terus mulai nyeleneh ajarannya, seperti contoh yang masa-masa lalu Kanjeng Taat pribadi, kan? Kanjeng apa namanya? Kanjeng Taat ya, pribadi. Atau yang aneh-aneh sudah banyak, yang lepas dari sunnah-sunnah Nabi, yang jauh dari sunnah-sunnah Nabi, jangan diikuti. Ya, kalau nyeleneh jangan diikuti. Harus betul-betul nganti-nganti. Ya khususnya dalam hal ibadah. Ibadah itu apa? Sholat, itu ibadah. Puasa. Kalau maulid itu bukan ibadah asalnya, tapi kumpul-kumpul dengan orang soleh itu boleh. Lah biar kumpulnya manfaat, dibacakan sholawat, dibacakan sirah Nabi. Orang boleh mengatakan
berbau ibadah. Ya, berbau ibadah yang berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau kumpul seperti kumpul maulid itu bukan bentuk ibadah, tetapi satu perbuatan yang dilakukan guna untuk melestarikan ibadah-ibadah yang diperintah. Seperti maulid, kumpulnya tidak ibadah, tapi itu satu kebaikan. Hal-hal yang paling disenangi wali-walinya Allah di dunia yang membuat mereka terasa itu karena dua. Kalau bukan karena dua sudah pengen mati merasa dunia lagi kan. Nomor kali zaman corona tadi ini, iya. Banyak di PHK, pekerjaan sulit, pengen mati rasanya. Walinya Allah kenapa masih kerasa di dunia? Karena dua. Satu, karena kumpul saudara-saudara. Karena kumpul ini mereka itu masih kerasa di dunia. Jadi jangan dikira walinya Allah kalau ada yang isi lebih muda, hadir dia. Bukan karena tidak melihat yang muda, tapi karena keistimewaan kumpul-kumpul dengan orang soleh. Daulan mujalah satu ikhwan, kalau bukan karena kumpul dengan saudara-saudara yang taat, yang memberi semangat kita untuk sama-sama ingat Allah, bersolawat kepada Nabi, ingat akhirat, itu saya tidak terasa di dunia. Yang kedua apa? Kalau bukan karena masih adanya indahnya waktu-waktu malam bisa bertahajud kepada Allah. Wes kepingin cepat mati. Oleh sebab itu harus kita ketahui apa yang membuat para wali-wali Allah masih kerasa hidup di dunia. Kenapa? Karena mereka ini pandangan matanya itu sudah dibuka sama Allah. Jadi tahu kan, rusaknya dunia, boroknya dunia, ya. Dunia yang dikatakan jiwa ini mereka itu melihat, mencium ya sama seperti bangkai. Makanya jangan heran kalau ada wali umpamanya, dia sholat jamaahnya tidak di masjid umpamanya. Sholat jamaahnya tidak tahu, pokoknya dia yang jelas walinya Allah itu rata-rata sholat jamaah. Tidak mungkin sholat sendirian. Pasti jamaah. Rata-rata. Andai kata tidak kelihatan di masjid, kadang-kala ada wali itu yang matanya dibuka sama Allah. Jadi satu belok tiang mapan itu diperlihatkan langsung sifatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dijelaskan di dalam kitab media itu kan macam-macam manusia ini. Ya, ada yang sifatnya seperti anjing, kan gitu. Ada yang sifatnya seperti babi, ada yang seperti kerang, ada yang seperti lintah darat, ada yang seperti buaya darat. Itu kalau wali langsung nampak wujudnya. Sehingga ada kuat mereka. Itu lain tapi kelasnya. Kita ini buat terus satu ketemu wali kok repot. Aku masjid ke jamaah. Aku itu dulu kok haram itu berarti bohong gitu. Karena dia kelasnya bukan wali. Ya. Nah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biar tak panjang lebar lagi ya. Langsung kembali ke poinnya. Yang kedua tadi apa? Yang kedua beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya, yang diajarkan kepada para sahabat kepada para tabi'in sampai kepada ulama billah, ulama-ulama yang punya akhlak. Karena ada ulama-ulama, ya, bahkan bukan ulama di zaman sahabat Nabi, ada sahabat yang Rasulullah nyuruh mateni sahabat itu. Sahabat sholat, artinya orang beriman sholat padahal. Tapi Nabi bilang kepada sahabat, ya, saya pernah nyampaikan mungkin di sini. Padahal Nabi duduk sama sahabat. Ada orang Pak, maaf ya, dan kalian ada yang sama maaf. Jenggotnya panjang, maaf. Ya, terus jidatnya hitam banyak, tebal. Sholat musuh, tapi dia orang yang berani mengatakan kepada Nabi, "Ikdil ya Muhammad." Muhammad, berlaku adil sampai ini. Coba lihat, tidak ada akhlak. Ini bahaya nih. Kalau ada orang alim, ada akhlak, layan fa'ilmi. Ilmu ini tidak manfaat. Sama Nabi tidak akhlak. Nabi dikatakan berbuat adillah. Kenapa sampai dia mengatakan? Dia menganggap apa yang dilakukan Rasulullah tidak adil. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi itu pernah membagi hasil ghanimah. Herannya orang yang baru masuk Islam dikasih 80%. Yang Islamnya sudah sampai tua ya, puluhan tahun dikasih 20%. Lah orang ini protes dari Nabi. Lah orang ini tidak tahu apa yang dilakukan Nabi. Nabi itu kita makanya harus punya pedoman yang kuat. Tidaklah yang dilakukan, yang diucapkan gerak-gerik Nabi melainkan wahyu Allah. Itu harus jadi pedoman kita. Lah ini tidak mau paham ke situ. Dia pakai logika, dia anggap wah ini tidak adil. Lalu Nabi mengatakan kalau bukan aku yang adil, siapa lagi yang lebih adil? Kata Rasulullah SAW. Singkat cerita, waktu orang itu sholat di sana di pojok, Nabi bilang, Abu Bakar, ayo kalian siapa yang berani bunuh orang itu? Katanya Abu Bakar. Coba bayangkan Rasulullah
takbir lah, takbir sholat rukuk. Waktu Rasulullah gak kayak kalau aku lo mati mau sholat, ada kuat kan kamu kan? Ayo, Abu Bakar yang lebih keras, siapa lagi? Umar yang lebih berani. Biar pulau kanjeng Nabi gampang, bulan ini biasa, dari mati uang. Bagian pulau, ya coba silakan. Saya yakin kamu tidak bisa, kata Rasulullah. Yakin. Wah, ini bahasa saya ya. Artinya Umar ini mematahkan Rasul. Saya bisa. Waktu mau diparahi orang itu sudah sholat. Dalam keadaan sujud, dia memuji Allah, urung. Umar urung Pak, mundur. Itu kanjeng Nabi bagaimana saya membunuh orang yang sujud kepada Allah, urung kanjeng Nabi. Akhirnya tanya, ayo siapa lagi yang berani membunuh orang itu? Kata Rasulullah SAW. Ini hanya satu yang berani. Ini hanya satu yang berani. Ali karramallahu wajhah. Mana Ali? Pintar si Ali. Lah, Imam Ali belum datang, orang ini sudah keburu hilang. Datang Imam Ali. Imam Ali kalau berani kata orang ini, siapa ini dari mana orangnya? Sudah keburu tidak ada. Lah katanya Nabi, nanti akan timbul fitnah di kalangan umat Islam dari orang yang seperti itu. Orang yang merasa benarnya sendiri, ya, menyalah-nyalahkan orang lain. Hati-hati. Makanya harus betul-betul kita ini memiliki guru yang betul-betul kuat sandaran, ya, ibadahnya, ilmunya, keberagamaannya yang betul-betul bersilsilah sampai kepada sahabat, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman hati yang bersih dan pemikiran yang jernih daripada ulama-ulama yang melanjutkan daripada pendahulunya. Nah itu oke. Yang ketiga, apa yang perlu diperhatikan dalam hal ibadah setelah makanan, kemudian mengikuti yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Yang ketiga, beribadahlah dengan ikhlas. Artinya ibadah semata-mata karena Allah. Ya, kalau ada riak-riaknya bersihkan dulu. Ya. Kalau ada riak-riaknya bersihkan dulu. Kalau memang belum bisa membersihkan total, artinya masih ada bisik-bisikan, yang penting tidak ada kesengajaan dari hati. Kadang kan ada bisikan kan? Ya. Ada bisikan pamero kan gitu kan? Ya. Nah, itu setan biasa. Hati-hati, jangan diiyai bahwa itu bisikan. Bisikannya akan menjadi suatu ibadah riya bagi seorang kalau diiyakan, kalau diiyakan. Tapi nanti itu akan hilang sama sekali kalau kita belajar. Kenapa? Ikhlas yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam ibadah, kualitas tidaknya ibadah, berbobot dan tidaknya, diterima dan tidaknya ibadah sangat bergantung kepada ikhlas. Ikhlas itu apa? Tidaklah melakukan perintah yang diperintahkan, meninggalkan larangan yang dilarang, kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji orang atau tidak, dihina orang atau tidak, ya, dilihat atau tidak, dia melakukan karena Allah. Saya ngaji dulu di sini karena Allah, saya sedekah karena Allah. Puji dan dipuji terserah, tetap karena Allah. Ini harus belajar sama-sama belajar. Kenapa? Karena katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunaba. Mukhlisin, ya. Aku tidak merintahkan kepada kalian beribadah kecuali semata-mata, ya, agar beribadah ikhlas semata-mata karena Allah, di dalam memurnikan agama. Kenapa harus ikhlas? Karena yang dinilai oleh Allah itu hatinya. Yang dinilai oleh Allah itu hatinya dulu, niatnya, ya, perbuatan hati. Perbuatannya itu yang dinilai. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat hatinya, Allah tidak menilai yang nampak dari kalian. Belum menjadi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dinilai dari dalamnya dulu. Ya. Makanya la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqim qalbuhu. Tidak akan lurus iman seseorang sehingga hatinya lurus. Makanya utamakan ikhlas. Ustaz, kalau masih belum bisa menghilangkan, ya belajar. Saya saudara kadang masih ada ikhlasnya. Ya tidak apa-apa lah. Jangan nunggu kadung ikhlas dulu isu dibiarkan, jangan. Kalau memang sulit mau bisa langsung ikhlas, ya belajar. Ya. Ada riak sedikit, ya sambil belajar dihilangkan. Seperti sodako makanya. Dari diumumkan, Bapak Ahmad sodako 100.000 untuk umpamanya. Ya. Umpamanya ada riak
dari hamba Allah 100.000 untuk ayahnya yang bernama Pak Mudin orangnya. Dia jelas bahwa orang itu kan gitu. Kalau dia ada ngomong dia, itu isu itu saja. Oke lah, tidak apa-apa, tidak disebut namanya hamba Allah, ada orangnya. Belajar terus. Lama-lama pasti akan hilang kalau sudah terbiasa. Total, saya sebut. Tapi masih ketahuan kalau dia yang ngasih umpamanya. Nanti terus seperti itu, lama-lama belajar saudara sir. Tidak tahu sampai ngasih kok ada duit di kaleng masjid 100.000 5 lembar ya. Lama-lama kan hilang, itu semua akan menjadi ikhlas. Artinya perlu dari belajar ya, belajar dari ketidakikhlasan menjadi ikhlas, dari ada niat sampai betul-betul karena Allah. Sebab kalau terus kita ibadah bukan karena Allah, dan ikhlas sama lagi eman. Ya, memang mungkin hal wajibnya sudah dikerjakan, tapi kalau hasilnya tidak ada kan eman. Yang keempat, saya singkat. Yang perlu diperhatikan dalam beribadah, berbagus-baguslah dalam ibadah. Bagus dalam ibadah, ojo setengah. Dalam hal atribut penting, ke masjid. Nah ini ya, maaf barangkali ada yang mungkin baru tahu ya. Kalau ke masjid, Allah ngajarkan kudu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau kamu mau ibadah ke masjid, pakailah pakaian atau perhiasan, maksudnya pakaian yang sesuai. Jangan sholat ke masjid pakai pakaian seadanya dengan alasan yang penting suci, nutup aurat, tapi gambar itu orang ya, oblokan umpamanya. Yang mengherankan kalau menghadapi bupati, menghadapi kapolsek, menghadapi orang ternama, dia harus rapi. Ada apa enggak? Ada kan wangi-wangian. Tapi ngadep Allah sakneke, alasan Allah itu gak delok rapi. Oh, delok atine Gusti Allah. Sing penting atine. Ya lek ngono bakano. Repot Pak ya. Tidak begitu. Bagus dalam hal beribadah. Bagus dalam beribadah, sholat umpamanya. Ya sholat ikuti tuntunan para guru. Jangan tergesa-gesa. Kalau jadi imam, berikan kesempatan makmumnya bisa tumaknina. Seperti terawih, oke lah cepat. Tapi jangan sampai cepatnya itu menghilangkan tumakninanya makmum. Mungkin imam bisa tumaknina, nutup tumaknina, makmumnya tidak nutup. Itu dikira-kira. Jangan mengikuti dorongan hawa nafsu. Punah ini terus biasa. Ini repot Pak. Ini orang yang tidak mengikuti keindahan, karena Allah ini memerintahkan kepada kita ibadah tidak hanya sekedar ikhlas, tapi ibadah yang baik. Makanya Allah mengatakan dalam surat At-Tabarak Al-Mulk, apa katanya Allah? Wala nabluwannakum wallahu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Ini kan artinya bagus. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Maksudnya kematian dan kehidupan apapun saja yang ada di antara keduanya, termasuk ibadah. Ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian ketika diuji dengan ibadah, diuji dengan perintah, bagus dalam beribadah. Dari pakaiannya, Nabi itu lihat, nuntukkan bagaimana Nabi kalau sholat dengan pakaian yang lengkap, ya, jubah, imamah, wangi-wangian. Kanjeng Nabi tidak perlu wangi-wangian karena keringatnya sudah mampu wangi. Kita perlu sebutin ini. Wah, bioblokan. Ada bubah tinedis. Coba bayangkan, ini orang yang seperti ini ya, asal tahu saja tapi tidak mempelajari ya. Dia asal pokoknya asik ke pembelajaran hati atau hakikat tanpa memperdulikan syariatnya Rasulullah SAW. Andai kata memperdulikan syariatnya Nabi, memperdulikan sunnah-sunnah Nabi, pasti akan menjadi indah. Artinya kita dicontohkan ulama, kalau bisa ketika ibadah ada pakaian ibadah yang dipakai, kerja ada pakaian kerja, main istirahat jangan disamaratakan. Oh, ada dulu wali-walinya Allah itu pakai pakaian sholat sendiri, waktu sendiri, terus pakai jumatan sendiri. Ini lain, dan bisa ditiru, cuma contoh saja bagaimana beliau ini orang yang hatinya bersih, yang pandangannya tembus langsung menunjukkan Gusti Allah, tapi dalam hal sunnah Nabi berindah-indah ibadah tak kalah dengan kita.
Mereka sangat medis sekali, termasuk Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar yang mirip dengan Rasulullah semuanya. Menurut ulama-ulama zaman itu sangat mirip wajahnya, perangainya, perbuatannya, cara berpakaiannya. Itu kalau sholat bajunya macam 3, untuk 5 waktu satu macam. Ya, untuk Jumatan sendiri, untuk yang setahun sekali disimpan Pak sendiri Pak, tidak dibuat sama rata. Wih sampai seperti itu. Kebablas sedikit tidak apa-apa ya? Ya, sedikit lebih 5 menit ya, karena sebulan sekali. Padahal tadi sholawatnya tidak panjang, tadi cepat gitu. Pokoknya sadar ya Allah. Nanti ketemunya sebulan lagi. Tidak apa-apa gitu? Tambah 5 menit. Jadi itu, pokoknya kita harus punya prinsip untuk diri kita dulu. Bagaimana kita ini ketika beribadah bukan hanya hati yang dipersiapkan, tapi semuanya. Ya. Karena itu mencontoh Rasul. Kalau kita mencontoh sunnah Rasul dalam beribadah, Kanjeng Nabi itu semuanya indah, luar dalamnya indah. Semuanya indah. Cari yang bersih, yang terbersih. Kalau sudah mulai rotor-rotor, jadikan pakaian tidur. Keluarkan yang baru sarungnya, baju takuannya, seperti itu. Mulai kotor yang sudah dipakai masuk ke, ya. Anggaplah mungkin sehari ganti ya. Kita punya tukang basuh, sehari ganti, ibadah 5 waktu ganti sehari. Turun yang baru. Yang sudah turun dari sehari 5 kali, jadikan santai-santai, dipakai sangat santai. Jadi cukup 2 hari diganti semua. Seperti itu. Lah wali-wali ulama seperti itu, mereka surbannya ganti-ganti. Bukan karena sombong, Kiai Hamid walinya Allah. Jangan dikira Kiai Hamid merentekan bajunya. Ya, atau ala kadarnya. Sarungnya BHS Kiai Hamid. Jadi umpamanya kalau ada haji pakai BHS jangan juga namanya. Ya. Bukan karena itu, tapi karena kata Imam Al-Habib Buya Sayyid Muhammad bin Arabi Al-Maliki, saya ini pakai gamis, pakai jubah, surban ganti-ganti, imamah yang mahal, bukan karena sombong, tapi karena menghormati ilmu. Menghormati ilmu, memuliakan ilmu berarti memuliakan yang punya ilmu. Urusan hati jangan didikte. Kita kadang-kadang tidak tahu hati orang. Oh, itu jelas elek hatinya. Oh ya wah, ya. Akhirnya rusak kita ini. Ya, rusak terlalu tadi itu. Terlalu sumbang sama orang. Ini ukur orang. Bagus dalam ibadah. Sedekah. Allah apa bilangnya Allah? Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan surga yang sesungguhnya sehingga kamu menafkahkan sedekah dan lain sebagainya berkaitan nafkah dengan sesuatu yang paling kalian cintai. Apa sesuatu yang paling kalian cintai? Kalau makanan, tentunya kita lebih senang makanan yang baru, yang istimewa. Jangan sudah nginep 2 hari karena kita tidak mau makan, anak dari makan dikasihkan orang lain. Dia pertama tidak mampu, berangkat semenit 5 menit sampai rumahnya orangnya kok boleh basi. Ini yang ditakutkan seperti itu. Lah katanya Allah, kalau kamu sedekah yang paling kamu cintai. Maksudnya apa? Kalau berupa makanan yang layak makan lah, umpamanya nginep tapi layak makan. Tapi yang paling bagus, yang kau pun juga baru masak kau makan, berikan yang baru. Itu katanya Allah. Lantaran birra katanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau uang, umpamanya uang, ya yang artinya uang yang bernilai. Masih anak yatim umpamanya. Diundang ke kampung 100 anak yatim. 1 orang kue bisa ketemu setahun bisa. Dikumpul santai. Iya kan? Habis ya untuk masih mau ngasih. Ya umpamanya tidak usah perlu kampungnya sendiri diperkecil lagi, kerabat yang yatim. Ya, tetangga yang kelihatan lah, yang kalau kita ada hal-hal yang minta pertolongan pasti minta pertolongan kepada tetangga. Yang dekat-dekat, yang yatim-yatim dulu, terus apanya dekat-dekat. Tapi nominalnya setahun sekali besar, tidak 50.000 umpamanya, 500 atau 1 juta. Wah, kayak gitu. Nah, itu kita harus bisa merencanakan seperti itu dan lain sebagainya. Ini artinya berkaitan dengan yang bagus dalam beribadah. Jangan asal-asalan mumpung mati urip teng dunya hanapi ibadah. Satu saja terakhir satu ya. Banyak masih nih Pak ya. Kemudian apa yang perlu diperhatikan dalam hal beribadah? Nek ibadah mumpung urip nang dunya, ibadah sing akeh, perbanyak ibadah.
dibantah Pak sama orang-orang. Kanjeng Nabi tidak mau menentukan bacakan sampai sekian banyak. Apalah artinya baca banyak terus tidak diterima. Ini orang yang tadi kayak yang pertama yang punya pikiran elek ini Pak. Iya. Lah sholawat 5.000 atau lebih daripada itu belum bisa sesuai dengan perintahnya Allah. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ayat Al-Qur'an apa hadis ini? Ayat kan? Al-Qur'an kan? Siapa yang perintah? Allah. Apa yang diperintahkan? Zikir. Zikir itu apa? Bagian ibadah. Sholat zikir, ngaji Quran zikir, baca sholawat zikir. Apa gunanya Habib Umar perintahkan baca 5.000 supaya kita tidak pelit sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kita sudah dibela sama Nabi Muhammad, mati-matian Kanjeng dibela. Mosok saya nyebut Kanjeng Nabi yang itu diperintah oleh Allah, ada pahalanya, ada kebaikannya, bahkan manfaat di diri waktu wal akhirah. Ada ulama ngajarkan suruh baca 5.000 diprotes Pak. Nabi tidak pernah menentukan sekian. Ini orang terlalu tekstual, ya, memahami ayat, hadis, qaul tekstual. Tapi yang tersirat tidak dia. Jadi ulama-ulama kita itu menyuruh sekian-sekian itu ada alasan. Mereka punya dasar. Dasarnya kalau memang berkaitan sholawat sampai 5.000, Habib Mundir kenapa? Atau setiap malam mimpi Rasulullah tidak kurang setiap harinya bersolawat 5.000 kali. Terakhir di Damaskus ada seorang wanita Pak. Suatu ketika datang kepada ulama besar, nangis wanita ini, nangis sejadi. Heran ulama, ada dosa apa? Ada kesalahan apa? Kok sampai nangis? Gemegukan nangis itu, gemeguk apa? Sampai nangis ya. Wis ketika asal ngomong pokoknya. Wis pokoknya nangis, tidak teranu pokoknya. Heran ulama, mestinya kalau orang sekedar mikir ini mesti salah gede, ini mesti ada sesuatu dilakukan dia nyesel. Apa ini? Ditanya, Bu, kenapa sampai nangis? Adakah perintah Allah yang jenengan tinggalkan? Atau larangan Allah sampai terjang? Atau hak yang belum sampai lakukan? Boten Syekh, tidak Kiai. Saya ini sudah 3 hari tidak mimpi Kanjeng Nabi. Mikir, sudah 3 hari tidak mimpi Kanjeng Nabi. Ditanya sama ulama, berarti kamu ini setiap hari mimpi Rasulullah? Iya. Saya mulai kecil mimpi Kanjeng Nabi sampai sekarang. Loh kok bisa sampai mimpi Rasulullah? Katanya ulama ini. Ini ulama besar. Saya sendiri jarang mimpi Rasulullah. Yang katanya hafal Quran, hafal hadis, alim, alama, dipanuti orang. Jarang sampai kok bisa. Akhirnya orang cerita, kenapa saya sering mimpi Rasulullah bahkan setiap hari. Dan saya nangis sampai 3 hari belum ketemu Rasulullah. Kenapa? Saya mulai kecil sama bapak dididik banyak sholawat, sehingga mulai saat itu duduk, masak, keluar, semua keadaan saya sholawat sampai kurang lebih sehari semalam sholawat saya 15.000. Betul di Kanjeng Nabi sampai dino sholawat 15.000. Kalau kita kami utang mimpi kami utang tekon. Lah kalau orang mimpi Rasulullah berarti karena selalu mengingatkan Nabi. Dalilnya Al-Quran tidak usah jauh-jauh sudah. Langsung poinnya itu. Udhkurullaha dzikran katsira. Ini banyak ibadah. Makanya kenapa ada sholat sunnah, rawatib, rawatib dihiasi sholat ini, hajat, sholat tasbih, sholat supaya kita banyak ibadah. Mumpung di dunia orang yang wis mati, tidak ada lagi sudah kewajiban. Paham ya? Nah, niku buku yang saya sampaikan ini bermanfaat. Yuk diingat sama-sama. Yang pertama yang perlu diperhatikan dalam ibadah apa itu? Makanan yang halal, cara mencarinya, cara yang halal. Yang kedua, apa? Perhatikan dasar. Memperhatikan yang dilakukan, apa ada perintah, ada contoh dari Rasulullah, menurut keterangan ulama, ya, dan seterusnya. Pokoknya ada dasarnya, begitu saja. Yang keempat, ibadah ikhlas. Yang kelima, yang bagus dalam ibadah. Yang kelima, perbanyak ibadah mumpung